Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Amin. Kedatangan saya di sini selaku CGP Angkatan 5 Kabupaten Lampung Barat. Saya Evana Yuliati dari SD Negeri 1 Sekincau. Kedatangan saya di sini saya akan mengadakan wawancara interview kepada kepala sekolah SD Negeri 1 Giham. Di sini dalam rangka terkait tugas LMS yang ditugaskan kepada kami untuk dalam pengisian interview ini, kami selaku CGP ditugaskan dalam interview wawancara kepada kepala sekolah. Temanya tentang pengambilan keputusan dari sikap seorang pemimpin. Ya. Jadi di sini kita langsung saja Bu ya dalam interviewnya ya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, saya nama Marlia, Kepala SDN 1 Giham Sukamaju, akan menjawab atas wawancara daripada CGP atas nama Evana Yuliati dari SDN 1 Sekincau. Di sini saya dalam mengidentifikasi kasus dilema etika dan bujukan moral. Yang pertama, tentunya saya akan menentukan langkah-langkahnya dulu. Nah, langkah yang pertama saya akan mengetahui inti permasalahannya dulu agar nanti dapat diselesaikan. Yang kedua, mengumpulkan dan mencari informasi dari berbagai sumber. Jadi tidak hanya dari satu sumber saja saya sudah memutuskan, tidak. Yang ketiga yaitu menentukan alternatif keputusan yang diambil serta konsekuensi yang bersifat baik itu positif maupun negatif dari setiap alternatif. Nah, itu. Kira-kira contoh kasus dilema etika yang pernah terjadi yang atau Ibu alami selama jadi kepala sekolah di sini apa ya? Iya. Di sini saya akan mengangkat masalah kasus yang baru-baru terjadi ini, yaitu dilema etika yang sedang terjadi ini sekarang, yaitu di mana pelaksanaan ANBK bersamaan dengan PTS. Nah, itu. Gitu ya. Ya, ini baru-baru terjadi. Ya. Gitu. Terus untuk mengatasi hal itu bagaimana Bu? Dengan adanya dilema etika, adanya bersamaan jadwal ya kalau menurut Ibu ya. Iya. Nah, jadi saya mengambil keputusan ya. Sebelum saya mengambil keputusan, terlebih dahulu saya melihat siapa saja yang terlibat di dalamnya, sehingga nantinya keputusan yang saya ambil tidak beresiko merugikan pihak-pihak terkait. Nah, itu. Iya. Nah, seperti ya dilakukan pengumpulan fakta dulu, barulah kemudian dibuat keputusan dengan berdasarkan prinsip-prinsip. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip. Nah, prinsip yang pertama yaitu keputusan diambil berbasis akhir. Berbasis akhir. Yang kedua, keputusan yang diambil berbasis peraturan. Keputusan yang ketiga yaitu keputusan yang diambil berdasarkan berbasis rasa peduli. Iya. Nah, itu. Nah, dari 3 prinsip tersebut dipilih mana yang terbaik. Nah, sebagai contoh tadi dalam kasus ujian ANBK berbarengan dengan penilaian tengah semester ya, atau PTS. Nah, di sini pihak yang terkait tentunya adalah siswa kelas 5 itu sendiri, sudah itu dinas pendidikan. Iya. Yang ketiga yaitu pemerintah pusat. Nah, tentunya ini mengalami dilema karena tidak mungkin melaksanakan 2 ujian dalam satu waktu. Yang jelas dia akan membutuhkan waktu dan tenaga. Iya. Nah, itu. Nah, dari ketiga prinsip tersebut ya, yang pertama keputusan yang diambil adalah berbasis akhir. Yang berbasis akhir di mana hasil akhir yang diinginkan adalah siswa kelas 5 mengikuti ANBK sesuai dengan jadwal yang tidak dapat dirubah lagi karena itu sudah merupakan ketentuan pusat. Nah, sedangkan itu fakta ya, itu fakta. Ya, fakta bahwa ANBK itu yang sudah terjadi itu, yang terjadi sekarang ini
itu jadwal NBK tidak akan pernah bisa diubah karena itu sudah ketentuan Artinya di pusat. sini kasus ini adalah sama-sama benar. Iya. Memang kita benar saat ini sedang melakukan mid semester yang memang sudah jadwalnya ditentukan dari Iya. sana, kemudian juga ANBK juga sudah ditentukan dari Iya. sana. Ya, artinya benar sama benar di Iya, sini. nah di sini Iya. benar sama benar. Iya. Nah jadi dari yang kedua ya, dari prinsip yang kedua tadi, putusan berbasis aturan. Nah, dalam hal ini aturan yang paling tertinggi adalah aturan daripada pemerintah pusat. Itu aturan tertinggi. Iya. Nah, dari prinsip yang ketiga, saya mengambil keputusan dibuat berbasis rasa peduli. Nah, kita terhadap siswa tentunya kita akan peduli dong. Iya. Ya, ANBK sekarang, PTS sekarang Jadi kan itu berjalan yang semua, berjalan iya. semua ya. Nah, berjalan semua. Nah, saya mengambil berikutnya adalah menunda. Jadi saya mengambil suatu keputusan menunda. Iya. Jadi yang ditunda yang mid semester Ya, gitu ya. saya menunda mid semester karena tadi sudah saya jelaskan bahwa keputusan tertinggi itu adalah pemerintah pusat. Jelas Iya. saya tidak akan menunda ANBK. Iya. Yang akan saya tunda adalah mid semesternya. Ya, jadi ini artinya Ibu sebagai kepala sekolah mengambil kebijakan untuk yang mid semester ditunda. Jadi Iya. dulu yang mengikuti ANBK-nya Iya, gitu ya. iya Ya. itu. Oke, sekarang saya langsung ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Ya, itu tadi sudah saya Sudah sampaikan dipaparkan sudah ya? paparkan Iya. tadi. heeh. Di sini karena sama-sama memiliki nilai kebajikan. Iya. Iya. Mm. Jadi kita langsung ke pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, dalam saya memutuskan sesuatu itu tidak gegabah ya. Iya. Nah, tentunya tadi sudah saya sampaikan di depan tadi ya, kita lihat semua yang terkait siapa yang akan untung, siapa yang benar, siapa yang rugi, siapa kan. Iya. Nah, di situ. Nah, tentunya saya akan mengambil beberapa langkah. Yang pertama, saya harus mengenali dulu bahwa ada nilai-nilai yang bertentangan dari kasus tersebut, yaitu pelaksanaan NBK dan PTS tadi waktu bertepatan, keduanya sama-sama perlu kita laksanakan. Iya. Nah, yang kedua menentukan siapa yang terlibat dalam situasi kasus. Ya, pihak yang terlibat adalah tadi kepala sekolah, jelas ya terlibat, Iya. dewan guru dan siswa kelas Yang 5, bersangkutan. kelas yang bersangkutan. Nah, dan pemerintah setempat tentunya. Iya. Yang ketiga melakukan pengujian benar salah dengan uji, bisa diuji dengan uji legal, bisa dengan regulasi, bisa uji halaman depan dan uji panutan idola. Iya. Nah, seperti perlu saya jelaskan seperti apa itu uji dia? Bisa tuh ya, Oh, biar boleh? iya, Oh, iya. biar lebih jelas. Lebih jelas ya. Iya. Nah, di sini saya dengan melakukan uji ilegal ya. Apakah ada aspek pelanggaran hukum? Saya lihat tidak ada. Saya Iya. tidak melanggar hukum ya. Iya. Yang kedua regulasi. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik? Sepertinya tidak. Tidak, ya. Tidak ada. Sudah itu intuisi. Apakah yang salah dengan situasi tersebut? Ada ya, sedikit salah. Yaitu pelaksanaan yang bersamaan. Nah, itu. Yang berikutnya ada uji halaman depan. Nah, di sini perlu juga kita sedikit pelajari masalah uji halaman depan itu, di mana apa yang kita rasakan jika keputusan yang saya ambil dipublikasikan di halaman koran. Iya. Nah, itu kan Iya. pasti jadi masalah buat Jadi saya masalah, kan, iya. jadi masalah. Nah, di sini saya lihat kalau udah saya pelajari bahwa untuk itu kayaknya tidak masalah. Tidak Tidak iya. masalah. Artinya sudah bisa menjadi kebijakan sekolah Iya, kan, ya, jadi kebijakan sekolah. Udah itu idola. Nah, di sini ya kira-kira apa keputusan yang akan diambil atau panutan idola? Sepertinya panutan yang saya akan mengambil keputusan yang sama. Iya. Ya, yaitu tadi penundaan mid semester. Iya. Nah, yang keempat, langkah yang keempat, pengujian menggunakan 4 paradigma. Nah, di sini ya, paradigma benar lawan benar, yaitu antara mengikuti aturan secara penuh atau tidak mengikuti aturan secara penuh. Iya. Nah, itu. Nah, memilih antara keadilan,
pengecualian karena kemurahan hati di sisi lain. Sisi lain, Nah, iya. itu tadi bahwa kami memutuskan, kami akan udah pelajari bahwa tadi penundaan. Nah, itu iya. di sisi lain. Nah, yang berikutnya itu melakukan prinsip resolusi dengan menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan yang tadi berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Rasa peduli. Nah, Ya. itu. Nah, Ya. Luar biasa sekali jawabannya Ibu ya. Kita langsung ke ini Pak, soal berikutnya, pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika? Jadi hal apa saja yang efektif gitu? Ya, ini menurut saya ada beberapa hal yang efektif dalam pengambilan keputusan. Di antaranya tentu yang pertama tadi mengidentifikasi dulu keputusan yang akan diambil. Nah, tentunya yang kedua mengumpulkan informasi yang relevan. Yang keempat mencari solusi alternatif. Yang berikutnya mempertimbangkan bukti. Ya, mempertimbangkan bukti, memilih sejumlah alternatif, mengambil tindakan. Nah, sehingga keputusan dapat diambil dengan baik dan diimplementasikan dengan baik dan efektif. Nah, itu. Iya. Nah, kira-kira dalam pengambilan keputusan ini Ibu selalu mengaitkan misalnya dengan rekan-rekan atau mungkin guru-guru lain atau mungkin dengan wali siswa itu, atau mungkin hanya batas Ibu dengan orang yang Ibu anggap kompeten saja? tidak. Tentunya kita akan mengambil keputusan ini berdasarkan hasil musyawarah. Jadi musyawarah. Iya, lebih musyawarah dahulu, ya? tertinggi. Itu Iya. keputusan musyawarah menurut saya itu adalah tertinggi di SD 1 Biham ini. Nah, itu. Untuk berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya ini apa nih? Oh iya. Ya, kalau kita bicara masa tantangan pasti tantangan ada ya. Iya. Nah, di sini tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini yaitu dengan keputusan diambil harus dalam waktu yang singkat, tidak bisa ditunda. Iya. Ya, karena sifatnya emergen itu tadi ya, seperti ANBK akan dilaksanakan sekarang, sudah itu mid semester harus dilaksanakan. Kalau kita menunda dan mengambil keputusan, saya kira tidak efektif tuh. Ya. Yang kedua, melawan rasa keraguan saat mengambil keputusan. Jadi tidak boleh ragu-ragu. Tidak boleh. Iya. A, B, B. Nah, Iya. itu. Yang ketiga, sulit bersikap adil dalam mengambil keputusan untuk pihak-pihak yang terkait. Namun semua itu sangat minimalisir dengan berbagai solusi, yaitu dengan melakukan diskusi, ya, asesmen dan manajemen waktu yang baik. Nah, itu. Sangat luar biasa sekali Ibu dalam mengambil keputusan itu ya. Terima kasih. Ya. Untuk berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu ya dalam sebuah menyelesaikan sebuah masalah? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Gitu. Tidak. Iya. Karena sebuah masalah itu tidak terjadwal, tidak terencana. Iya. Ya, gitu. Nah, sehingga permasalahan kasus tersebut selesai pada saat itu juga. Adapun prosedur yang digunakan dalam menyelesaikan masalah itu adalah pendekatan, yaitu pendekatan informal dan pendekatan formal. Apabila kasus itu ringan, ya, kasus itu ringan, mungkin dengan cara menyelesaikan dengan jalur informal saja, yaitu dengan cara internal, ya. Tetapi kalau dia sudah dengan pihak-pihak terkait ya tentunya. Nah, jika masalah itu belum diperoleh solusi ya, atau itu kasusnya agak berat, tentunya kita lakukan dengan prosedur secara formal dengan pihak yang terkait. Artinya perlu waktu beberapa Iya, ya. betul. Kemudian ini ada pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pengalaman apa? Ya, kira bisa ini pengalaman ini luar biasa. Iya. Yang saya ambil karena itu tadi kan dilema. Artinya mengambil dilema itu tidak semudah kita misalkan kasus-kasus yang seperti contohnya anak nakal dan sebagainya, itu kita
tidak semudah itu ya. Nah, jadi dalam dilema etika ini banyak sekali yang dapat saya ambil dari pengalaman saya mengambil keputusan dilema etika ini, antara lain menambah pengetahuan, keterampilan saya dalam mengambil keputusan dilema etika. Yang berikutnya, mengambil keputusan dilema etika secara efektif dan tepat sasaran. Kalau dia tidak tepat sasaran, nah nanti bisa itu tadi salah mengambil keputusan. Nah, yang karena keputusan yang tepat, bijak dan singkat berpengaruh dalam perubahan tentunya untuk kemajuan sekolah itu sendiri. Nah, mungkin itu Bu Eva. Iya, luar biasa sekali ini ya Ibu sebagai kepala sekolah SD Negeri 1 Giham ya. Saya sangat merasa puas sekali dengan jawaban-jawaban ini, karena dengan jawaban Ibu itu merupakan pembelajaran untuk kami selaku CGP Angkatan 5 Kabupaten Lampung Barat. Karena tidak menutup kemungkinan entah kami berapa tahun ke depan kami juga akan dijadikan seorang pemimpin. Jadi artinya pembelajaran ini adalah sebuah pengalaman yang luar biasa untuk kami. Jadi terima kasih banyak ini ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Eva dari CGP Angkatan 5 Lampung Barat atas kunjungannya ke SD 1 Giham Sukamaju. Semoga kunjungan Ibu Eva dapat memotivasi kami untuk lebih giat lagi dalam melaksanakan pendidikan di SD Negeri 1 Giham Sukamaju ini. Amin. Terima kasih Ibu Eva. Sama-sama Ibu.